Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasallam. Pertama-tama perkenalkan dulu nama saya Sabri Alam dan di samping saya Ahmad Fikri. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan makalah tentang activity diagram. Oke, kan makan belum lagi. Untuk lebih efisiensinya waktu, penjelasan akan pemaparan materi akan saya serahkan kepada sang pemateri, yaitu Ahmad Fikri. Baik, silakan kepada dia. Baik, saya akan menjelaskan tentang pengertian dari activity diagram. Sebelum lanjut pada materinya, saya akan membahas tentang latar belakang dulu tentang activity diagram ini. Latar belakang dari activity diagram itu berasal dari bahasa Latin dan bahasa Yunani. Systema adalah suatu kesatuan yang terdiri komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi atau energi untuk mencapai suatu tujuan. Istilah ini sering digunakan untuk menggambarkan suatu set entitas yang berinteraksi di masa suatu model matematika seringkali bisa dibuat. Kemudian pengertian activity diagram. Activity diagram menggambarkan berbagai alir aktivitas dalam sistem yang sedang dirancang. Bagaimana masing-masing alir berawal mesin yang mereka berakhir. Diagram juga dapat menggambarkan proses paralel yang mungkin terjadi pada beberapa eksekusi. Activity diagram merupakan strategi diagram khusus, di mana sebagian besar strategi adalah station dan sebagian besar transisi di trigger oleh stationnya state sebelumnya dan produksi. Oleh karena itu, activity diagram tidak menggambarkan behavior internal sebuah sistem dan interaksi antara substansi secara eksak, tetapi lebih menggambarkan proses-proses dan jalur-jalur aktivitas dari level atas secara umum. Sebuah aktivitas dapat direalisasikan oleh satu user case atau lebih. Aktivitas menggambarkan proses yang berjalan, sementara user case menggambarkan bagaimana aktor menggunakan sistem untuk melakukan aktivitas kegunaan activity diagram. Yaitu ada 3 pembagian, yaitu activity diagram. Activity diagram diperlukan untuk menggambarkan proses bisnis dan urutan aktivitas dalam sebuah proses. Yang kedua, activity diagram juga dipakai pada bisnis modeling untuk memperlihatkan urutan aktivitas proses bisnis. Yang ketiga, struktur diagram ini mirip flowchart atau data flow diagram pada perancangan terstruktur activity. Diagram sangat bermanfaat apabila kita membuat diagram ini terlebih dahulu dalam memodelkan sebuah proses untuk membantu memahami proses secara keseluruhan. Yang B, komponen dan simbol activity diagram. Dalam komponen ini ada 6 komponen. Yang pertama, initial state. Initial state atau bisa disebut sebagai start point merupakan komponen activity diagram yang menggambarkan status awal untuk setiap aktivitas. Yang kedua, activity. Activity merupakan komponen yang menggambarkan aktivitas atau proses yang dilakukan atau sedang terjadi dalam suatu sistem. Bagian ini biasanya menggunakan kata kerja umumnya dengan awalan me. Yang ketiga, initial merupakan komponen yang menggambarkan kondisi di mana adanya lebih dari satu alternatif yang mungkin terjadi tergantung pada keputusan yang diambil. Yang keempat, join. Join merupakan bagian yang digunakan untuk menghubungkan
bukan lebih dari satu aktiviti secara paralel. Yang kelima, swing lens merupakan sebagian yang memecah aktiviti diagram menjadi kolom dan baris. Tujuannya agar pihak yang bertanggung jawab untuk sedia aktivitas bisa terlihat dengan jelas. Yang keenam, status akhir. Status akhir atau bisa disebut sebagai endnotes adalah bagian yang menandakan berakhirnya aktiviti diagram. Bagian ini ditujukan untuk menggambarkan status akhir sebuah sistem. Di dalam status akhir ada beberapa contoh, yaitu contoh aktiviti diagram pengelolaan user. Di sini ada contohnya gambar. Yang kedua, contoh aktiviti diagram proses transaksi. Yang ketiga, contoh aktiviti diagram proses login. Yang keempat, contoh aktiviti pengolahan produk. Untuk contoh aktiviti pengolahan produk yang adalah dalam aktivitas pengelolaan produk, pilihan yang ada dalam aktivitas ini hampir mirip dengan contoh pengelolaan user sebelumnya. Produk dapat ditambah, dihapus maupun diupdate datanya. Baik, itulah penjelasan saya tentang degree pribadi. Baik, mungkin hanya itu yang dapat disampaikan atau diterangkan oleh Nah, di sini saya akan membacakan kesimpulan dari makalah activity diagram. Kesimpulannya, activity diagram menggambarkan berbagai lain aktivitas dalam sistem yang sedang dilakukan, bagaimana masing-masing alir berawal, decision yang mungkin terjadi, dan bagaimana mereka berakhir. Dapat disimpulkan bahwa diagram activity sangat berguna untuk membuat sebuah sistem. Di dalamnya kita dapat menggambarkan sistem-sistem yang ingin kita buat dengan membuat algoritma atau flow-nya. Nah, yang kedua itu saran dari diagram activity sangat bermanfaat apabila kita membuat diagram ini terlebih dahulu dalam model sebuah proses untuk membantu memahami proses secara keseluruhan. Hal ini sangat membantu perusahaan untuk menentukan visualisasi, konstruksi, dan mendokumentasi artefak. Mendokumentasi artefak. Baik, seperti itu. Cukup sekian presentasi dari kami kelompok 9. Mohon maaf. Baik, sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.